Ya tadi dia. Anu ente jadi lapang. Oh, jadi bukit emang bener. Ini udah nggak ada. Ada ya? Jadi informasi terakhir dari warga, ini sudah tidak ada. Jadi apakah ini hancur atau hilang? Karena akibat peralihan antara pada saat kemerdekaan bisa jadi. Tapi ia memberikan bukti tahun foto 1887-nya bahwa ini rumah itu dimulai dari sini. Jadi heula. Di sekolah heran kan ya? Dia pusat kotanya iya. Iya, nya. Lain. Pusatnya di dia ke Semalang ya. Segala Sekolah heran ya. Alun-alun ya? alun-alun betul. Di alun-alun nanti tarik lagi ke belakang ada namanya lapangan bola. Nah perkiraan ini lapangan bola. Sampai ini. Ini jalan Sagala Herang anu nyambung. Pagi ini kami berkumpul di sebuah minimarket kawasan Cikole, Lembang. Ketika saya tiba, Kang Denny sedang menerangkan jalur dan tempat yang akan dikunjungi. Untuk kali ini kami akan membahas tentang Hofland, tepatnya Peter William Hofland, seorang warga negara keturunan Belanda. Menarik kisah tentang Hofland ini karena bisa menguasai lahan seluas administrasi Subang seperti saat ini. Dalam bahasa Belanda disebutnya jagar naik, tapi dalam bahasa Hindu disebut jagar naik puram. Layar ponsel menunjukkan pukul 7.30, menandakan kami harus segera memulai perjalanan. Kita melihat kiri dan kanan, daerah ini semakin dikuasai oleh usaha wisata. Kawasan hijau bersalin rupa menjadi struktur bangunan, sedangkan tegakan pinus hanya sekedar hiasan saja. Selepas tanjakan wilayah Gunung Tangkuban Perahu, melandai memasuki wilayah Kabupaten Subang. Jalan nasional yang menghubungkan Lembang ke Jalan Cagak kini lenggang, warung-warung yang membatasi sepanjang jalan kini hilang. Dibongkar pada awal bulan Agustus 2025 atas kebijakan Gubernur Jawa Barat. Mari kita mulai cerita PW Hofland sambil menikmati perjalanan. Semoga ini bukan cerita menjelang tidur. Lereng landai di sebelah timur Gunung Tangkuban Perahu yang subur sudah menjadi incaran penguasaan kolonial di Periangan. Selepas tutupnya perusahaan Hindia Timur Belanda atau POC tahun 1799 akibat korupsi, otomatis sebagian besar penguasaan wilayah jatuh ke kerajaan Belanda. Semenjak itulah kebijakan kolonialisme bukan lagi mencari keuntungan ekonomi melalui perdagangan rempah. Kolonial Belanda menyusun strategi melalui usaha-usaha produksi dan hasil perkebunan. Sehingga antara tahun 1800 hingga 1870, sebagian besar hutan-hutan di lereng Gunung Tangkuban Perahu bersalin menjadi perkebunan. Dalam tulisan lama Short History of the Pamanukan and Ciasemland 1838, menguraikan bahwa hutan Ciater dikonservasi menjadi lahan perkebunan sejak penguasaan kolonial Inggris. Melalui surat keputusan Gubernur Jenderal Raffles 22 Januari 1813, sebagian besar wilayah Karawang atau Karawang Raya dijual kepada Mung Tinghe, seorang warga Spanyol yang bertindak sebagai maklar tanah. Penguasaan lahan kemudian dijual kepada Sapnell dan PH Skelton pada 1813. Pada tahun yang sama lahirnya perusahaan swasta, Pamanukan and Ciasemland, menggabungkan dua lahan menjadi perkebunan terbesar di Periangan pada saat itu. Luasnya kurang lebih sama dengan batas wilayah administrasi Kabupaten Subang saat ini. Pada 11 November 1826, pengusaha dari Inggris C.H. Forbes, Mickey Forbes, dan J. Stewart kelak menyerahkan asetnya melalui akad pembelian kepada John Eric Banks, Thomas Benjamin Hofland, dan Peter William Hofland. Pada 28 Oktober 1848, sahamnya semua diambil alih oleh Theodorus Benjamin Hofland dan Peter William Hofland atau PW Hofland, dua bersaudara keturunan Belanda. Kemudian pada tanggal 1 November 1858 sepenuhnya dikuasai oleh PW Hofland. Pada tahun itulah perkiraan pemindahan seluruh operasi perkebunan ke kota Subang saat ini. Jejak peninggalan kerajaan bisnis perkebunan PW Hofland yang akan kita kunjungi diantaranya pabrik teh tambakan, rumah administrator, pembangkit listrik, dan juga makam keluarga Hofland. Apa itu sambil jalan? Saat ini saya berada di PTPN 1 Nusantara 2, jadi ini di latar belakang pabrik yang dulu pernah dibangun oleh Belanda tahun 1923.
dan kemudian saat ini tidak lagi berfungsi atau tidak beroperasi ya. Jadi dulu ini adalah pabrik teh, kemudian saat itu selesai, dan jauh sebelum itu sudah ada sebuah operasi untuk kebutuhan produksi teh ya saat itu. Nah saat ini sudah berubah, namanya bukan lagi Tambakan tapi adalah Tambak Sari, jadi menandakan bahwa ini perubahan dari sistem manajemen dan termasuk luas wilayahnya berbeda juga. Jadi barangkali kalau dulu lebih terpisah, kalau sekarang sudah digabungkan dari beberapa lokasi perkebunan, kemudian termasuk manajemennya sudah berubah juga. Untuk pengelolaannya sifatnya itu adalah KSO atau kerjasama operation dengan pihak ketiga biasanya. Ini berada di daerah Tambak Sari, di daerah Tambakan, Jalan Sagak, Subang. Tadinya adalah perkebunan teh, kemudian sebagian besar perkebunan teh ini sudah berubah menjadi digunakan adalah perkebunan sawit semua. Dan di belakang saya ini adalah fasad atau struktur bangunan dari sisa pabrik yang sudah tidak lagi beroperasi. Jadi dulu itu bangunannya adalah bangunan semi permanen, barangkali yang menggunakan kayu dan segala macam. Dan kemudian berganti menjadi permanen ya, menggunakan struktur besi dan seterusnya. Dan dilihat dari foto lama sudah terjadi sedikit perubahan bentuk maupun dari fungsinya itu sendiri. Nah di belakang saya ini adalah salah satu bentuk bangunan yang memang sudah renovasi per tahun 80-an ya, 80 ke 90-an. Ya. Oh iya. Jadi apa yang haripna? Ini ya. Perjalanan kami lanjutkan menuju rumah administrator untuk underneming Tambakan. Beruntung sekali kami pagi itu bertemu dengan Bapak Iwan Hendrawan, seorang pengajar di sebuah SMP, dan juga seorang kepala RT yang sedang melakukan pendataan kependudukan dan mempunyai latar belakang keluarga perkebunan, sehingga kami mendapatkan banyak informasi. BMN. Barokah, Manora, Nusantara. Karyawan BMN-nya. Oh, tak iya kalau BMN. Nanti ke keluarga perkebunan, Pak. Nanti penghasilan perkebunan gitu. Jadi saat ini kita berada posisinya di rumah administratur Ya, ini nih. untuk perkebunan teh Tambakan. Iya. Jadi pengelolaan ini kan memang milik negara apa ya? Milik negara, Iya. milik perkebunan, kemudian setelah itu dikerjasama operasikan atau KSO dengan pihak swasta, Iya. ini sebutnya BNN. Dan termasuk untuk pengelolaan ini dan pemanfaatan lahan perkebunan teh dan termasuk pengelolaan rumah ini Pak ya, Iya. bekas administratur ini juga digunakan sebagai mes atau Iya, disediakan mes. kebutuhan wisata. Nah, ada seperti itu ya. Itu udah dilihat ya, Pak. Ya, kita lihat. Ini barang-barangnya, Pak, yang made in Belanda. Di sana kan itu ke teater. Oh, yang ini berarti bukan asli lagi Pak? Ini bukan tuh ya. Oh, bangunannya ininya, Isinya. isinya. Iya, Isinya. isinya. Tapi kalau bangunannya masih asli Pak ya? Ya, asli, Pak. Ya. Ini tehal-tehalnya juga tuh kan. Ini mungkin di dalamnya. 1920, Pak ya. Iya teh Ya. Tuan Romson dulu teh ada. Ya, jadi kalau melihat bangunan ini pasti ini bangunan lama Pak yang zaman Iya. kolonial dan kemudian dibangun. Suka pakai main-main film, Pak. Oh, main film ya? Iya. Dibangun seiring pembangunan itu ya, pembangunan pabrik Tambakan. Tambakan. Sekarang sudah berubah menjadi Tambak Sari Pak ya. Bang Sari. Nah, inilah rumah administratur. Kalau dilihat ke arah sana itu jaraknya tidak lebih berapa tuh, sekitar Kemana? ke pabrik tadi 100 meteran ya. Jadi menandakan bahwa administrator itu memang harus siap siaga dan kemudian lokasi harus dekat dengan lokasi operasi pabrik lah seperti itu. Makanya Jadi permanen kalau sini. di Kabupaten Subang itu beberapa appeling, Pak. Secara kebetulan saya kan lahir perkebunan. Ya. Cuma bukan di sini. Di daerah Kalijati, Bapak, Ya, Kalijati, ya. Kalijati ke sana, Subang Utara. Jadi saya ini kan ya, supaya Bapak tahu. Pertama Subang Cipeo. Ya. Kesininya Tambak Sari, Ya. Salam Sari, Ciater, kesananya Sumur Bara, Manyingsal, Wangurja, Jalupa, Sukarja, Cipendei, Pasir Bungun, Pasir Muncang. Ya. Itu dipimpin oleh administrator. Administrasi semua ya. Nama perkebunannya Pak? Iya, Sebutnya apa? Onderneming. onderneming itu bagian. Oh, Itu bagian. bahasa Belanda, Pak. Nah, di rumah dalam bahasa Indonesia jadi seksi ya teman. Bagian, Oh, gitu. bagian. Kan bagian updeling, Ya. updeling. Kalau onderneming itu gabungan updeling. Ya, Itu bahasa Belanda, Pak. Onderneming ya. Pusatnya di Subang, di kantor besar. Ya. Yang sekarang dekat rumah sakit PT. Ada kantor besar. Kantor besar ya. Di situ direksi, dewan direksi di situ. Ya. Gitu. Kalau sekarang kan dewan direksi di Jalan Sindang Sirna, Ya. dekat Nusantara 8. Jadi 23 updeling, 23 Belanda, Pak. Ya.
Nah ini bentuk rumah seperti ini kalau perhatikan. Ini ada dua struktur bangunan, fasad bangunan bagian belakang, di bagian utama, kemudian satu lagi bangunan tambahan yang ada di bagian belakang biasanya. Nah itu ditinggali oleh para pembantunya biasanya ya, termasuk pengelola rumah, kemudian juga yang menyediakan transport segala macam. Nah biasa terpisah, kemudian dihubungkan dengan Selasar ya. ada selasarnya kan. Kalau ini buat pembantu lah. Ya, dapur, Dapur. katanya. Setelah dari Tambakan, kami melaju ke daerah Jagarnaik untuk melihat salah satu rumah administratur lainnya. Waduh, Kang, kirain mau kemana sampai ikut-ikutan ngegaya. Di Jano itu teh Don, ada di Bukanagara. Ya, saya lah kalau umurnya. Saat ini saya berada di Kampung Jagarnaik di daerah Cisaat, tepatnya di Ciater ke arah utara. Jadi di belakang saya ini ada sebuah rumah. Ini rumah lama ya, dibangun pada saat kolonial. Barangkali masih ada hubungan dengan Ciasem London yang ada di sekitar Cisaat, kemudian sampai ke arah Sagala Herang dan seterusnya. Jadi rumah lama ini sebagai bukti bahwa ini dulu digunakan sebagai pusat kontrolir atau untuk underneming atau perkebunan yang berkaitan dengan perkebunan kopi yang ada ditanam sampai ke arah timur. Jadi kalau kita ketemu Jalan Sagak, dari Sagala Herang Jalan Sagak, nah itu ada luas dari perkebunan kopi yang dikelola oleh keluarga Hofland pada saat itu. Jadi penamaan itu juga menarik karena unik, karena dalam peta Belanda lama itu sudah disebutkan bahwa ini namanya Jagarnaik ya. Jadi itu jarang sekali ditemukan dalam kamus atau dalam kosakata dalam bahasa Sunda. Jadi rupanya penulisan Jagarnaik itu bisa jadi sebagai cara untuk mengenang Peter Willem Hofland tentang lokasi kelahiran dia di daerah India. Namanya Jagarnaikpuram. Kemudian kita datang ke tanah Jawa ya, tepatnya di daerah Sagala Herang ini. Ya, tempat pusat pengembangan bisnis dia, kita tahun 1840-an. Nah kemudian menamai satu tempat yang saat ini saya berdiri ini disebutnya adalah Jagarnaik. Selesai dari Jagarnaik, kami melanjutkan perjalanan ke Tegar Agung. Berbekal foto-foto lama tahun 1887. Koffie Malderich van Onderneming Tegar Agung in Pamanukan en Ciasem London. Memperlihatkan bangunan administratur dan pusat pengolah kopi. Berupa bangunan yang didirikan di Sagala Herang, berada sekitar 500 meter ke arah selatan alun-alun Sagala Herang saat ini. Kini telah berubah jadi lapangan, tanpa menyisakan sebatang tiang pun. Kami menuju peninggalan kantor pemanukan Ciasem London di daerah Kasomalang. Tempatnya begitu luas, di depan nampak sisa-sisa pabrik. Kini sudah menjadi kantor KSO PTPN 3 dan PTPN 8 dengan komoditas sawit. Sayang, kami tidak dapat mengambil video karena harus mempunyai izin. Tapi di bagian pintu tertulis Pamanukan Ciasem London 1812 yang masih asli. Lantas, bagaimanakah perkebunan Pamanukan Ciasem London memenuhi kebutuhan listriknya? Pada tahun yang sama, 1812 beroperasi PLTA Cijambe yang memanfaatkan aliran air sungai Cijambe. Berturut-turut dibangun PLTA Gunung Tua 1821 dan PLTA Cinangling. Namun hanya PLTA Cijambe dan PLTA Gunung Tua yang akan kami kunjungi. Ada di bagian bawah sana. Jadi saat ini kita sudah berada di irigasi atau saluran untuk pengaturan debit air masuk ke penstock atau ke pipa pesat. Jadi ini adalah sungainya yang digunakan. Kemudian nanti masuk ke dua pintu ini untuk menahan jangan sampai ada sedimentasi sama sampah tidak masuk. Baru masuk ke saluran ini ya, saluran pipa pesat. Nah diatur menggunakan alat pengatur irigasi dibuka tutup. Perkebunan itu sangat membutuhkan namanya daya listrik. Dan kemudian kemampuan secara finansial bisa melaksanakan proyek ini. Dan kemudian itu pada saat itu teknologi baru. Jadi baru ditemukan di dunia, di Eropa khususnya. Kemudian setelah itu dibawa ke Indonesia dan termasuk si turbin
Dan kemudian termasuk si dinamonya juga semua dibikin dari luar negeri, dari Eropa. Nanti kita cek ke bagian bawah seperti apa. Assalamualaikum. Terus balik ngerekam tuh ya? Hari Kampung mah memang lebih luas sampai Lanut Kalijati. Oh. Nah, terakhir api tahun 2007 teh Wongurija Kapasihan, Wongurija Karet, Masuk Malang, Tambakan, Ciater. Kue Kampung Bona, Kapokana, Sinaling deh ya. Sinaling. Tadi itu pakai bungun, pakai gula teh apa tuh? Oh, baik itu. Ya. Suka mandi itu. Atau mandi. Jadi ini kita saat ini berada di PLTA Cijambe. Jadi PLTA saat ini sudah tidak aktif lagi per tahun 2000 karena pasokan air kurang, kemudian kondisi mesin juga sudah turbin segala macam tidak bisa bergerak lagi. Jadi tugasnya itu adalah menghantarkan listrik yang dari Gunung Tua yang ada di sebelah utara, kemudian melewati trafo yang ada di sini, kemudian diteruskan ke Tamak Sari ya. Tamak Sari dan kemudian teruskan lagi ke Ciater. Nah, hanya untuk mensuplai sekitar 200 kW ya. 100 kW untuk kebutuhan lokal. Jadi artinya ini memang dimiliki oleh PT PN untuk kebutuhan PT PN. Jadi bukan untuk kebutuhan umum. Nah, apakah ada kebutuhan umum? Paling untuk lokal sekitar satu desa di sini atau satu kampung. Itu pun juga dengan voltase rendah. Iya, sebagian. Kalau sekarang paling beberapa rumah. Sih. Nah, di dalam sini ini ada turbin dulu pernah digunakan. Itu ada sebanyak 25 kV kali 2 tambah 60-nya. Nah, saat ini saya berada di dalam ruang sebuah produksi listrik, ya. Jadi ini saya ketemu Kang Yudi. Kang Yudi bertanggung sebagai teknisi di sini. Jadi menjelaskan bahwa yang jadi masalah kenapa si turbin tidak bergerak kembali. Satu karena kondisi pipa ya, pipa pesat sudah korosif sekarang ya. Kemudian juga debit air juga sudah tinggi lagi. Apalagi kan cuaca. Sungai non kan? Cijambe. Cijambe ya. Jadi mengambil sungai Cijambe, kemudian setelah itu masuk ke pipa pesat tadi, panjangnya sekitar 200 meteran. Benar, tadi itu Ini banyak kembang. Iya. Depannya ke arah sana saudara. Iya. Bener ya? Ini depannya ini. Itu. Asalnya ke sana, asalnya. Karena sini itu tuh. Oh iya. Sebelum ke PLTA Gunung Tua, kami mendatangi situ Santiong, di mana situ ini sebagai tandon atau persediaan air untuk PLTA Gunung Tua. Saat ini saya berada di situ Sentiong, ya masyarakat menyebutnya. Jadi air ini yang terkumpul di sini itu datangnya itu dari outlet Gunung PLTA Cijambe, kemudian dialirkan ke arah selatan karena datanya tingginya itu dia lebih rendah, kemudian setelah dikumpulkan ke kolam tandon atau kolam perenang ini, ya kemudian setelah terkumpul baru dialirkan menuju ke pintu air sana. Setelah itu dilanjutkan masuk ke dalam pipa pesat atau penstop yang nanti kan berakhir di turbinnya Gunung Tua. Jadi ini adalah sistem pengambilan air, pemanfaatan air kembali ya dari air yang sudah keluar dari PLTA Cijambe kemudian dimanfaatkan lagi oleh PLTA Gunung Tua yang ada di daerah Subang bagian selatan. Nah, namanya juga Cinanya Sentio. Yang itu kuburan Cina, berarti di sini ada kuburan Cina. Oh, tapi na Google Santiong ya danya. Iya. Nama desa nama naon teh? Gunung Tua. Oh, Gunung Tua atau Sobat Gunung Tua ya dia. Kampungna Belenong. Diukur kang naon dia, Kang? Dia monitoring air, Pak. Oh, permukaan air. Iya titi jambe teh nya. Mohon panu ngapolak bro. Mohon. Momen itu tah. Jero sih namanya mah nya. Jero. Laput Pak. Oh, laput. Ya sabaraha jerona, Pak? Rata-rata situna. Pada situ ieu mah palingnya 2 meter ya. Kami di tengah. Tengah kamari abdi di ditu tuh 5 meter tuh. 5 meter. Jadi itu 5. Mohon. Jadi itu kamari ya hampir sami 5. 5 meteran ya. Jero oge banyak. Dorongan di sisi mah ya rumput. Mohon. Pinggir mah. Kami Sabtu Minggu ramai apa itu, Pak? Jadi, wah ramang juga. Aya wae. Aya wae nya. Ngantain perahuan banyak. Teu aya.
Pak nuhun, Pak. Ya mohon enggak. Wah, oi. Kalem boy. Alah anjing dah kuda teh. Aya nu jagana teh eta. Saya nu jagana. Di Gunung Tua, kami masih bisa melihat mesin pembangkit yang masih beroperasi. Dan inilah satu-satunya PLTA peninggalan Pamanukan NT Assemblen yang masih beroperasi. Walaupun pipa penyalur air sudah banyak kebocoran karena erosi. Selesai dari PLTA Cijambe dan PLTA Gunung Tua yang katanya serem kalau malam-malam, kami bergerak menuju makam TB Hopland, adik dari PW Hopland di Tengeragung. Kalau ini kan bukan keluarganya PW, tapi TB. TB itu naon ya? Itu bagus. Thomas Benjamin Hovland. Bagus. Makam di mana? Mana makannya ini? Itu Thomas Benjamin Hovland sama Peter. Nah ini yang jalan kita masuk tadi. Saat ini di belakang saya ini adalah sebuah mausoleum atau sebuah penanda tempat disemayamkannya keluarga dari anak keduanya PW Hopland atau Peter William Hopland. Dan ini adalah anak keduanya, yaitu namanya adalah Johannes Theodorus, dengan istrinya namanya adalah Maria atau Mary Elizabeth. Dan kemudian di dalamnya itu juga disemayamkan anak yang baru lahir 1 hari secara prematur. Jadi adalah makam keluarga di belakang saya, anak dari Peter William Hopland yang kedua. Dan posisinya itu dimakamkan persis ada di dataran tinggi sekitar Tenggaragung, Sagaleran. Kami harus bergerak ke Subang Kota untuk melihat tempat peristirahatan terakhir atau mausoleum Peter William Hopland di makam Kristen Subang. Lulus Ki. Di belakang saya ini adalah ada satu penghargaan terakhir untuk kematiannya Peter William Hopland. Jadi ini adalah tempat peristirahatan terakhirnya Peter William Hopland, tepatnya di pemakaman Kristen Sukamaju, Kota Subang. Dan ini adalah bentuk replika. Ya, jadi dibikin ulang di tahun 2013 karena patung yang ada di atas itu pernah sempat hilang. Kemudian ditemukan kembali dan saat ini disimpan di museum di Kota Subang. Semayamkan tidak hanya PW Hopland ya, termasuk istri dan keluarga juga disemayamkan di sini. Gimana Pikana? Jadi patung kita pernah hilang. Penutup kegiatan Geurban edisi Hopland akan berakhir di kantor pusat Pamanukan NT Assemblen di pusat kota Subang, yang pada saat ini kepemilikannya berada di bawah rumah sakit PTPN, anak perusahaan dari PTPN. Ya, saya ini saat ini berada di pusat kota Subang. Jadi di belakang saya ini adalah bekas hotel yang dulu pernah diusahakan untuk kegiatan komersial, khususnya tentang wisata untuk leisure atau hotel ya.
Nah, kemudian ini adalah X dari tempat administrasi ya, atau kantor besarnya PT Pamundukan NCASM London. Kemudian menempati bidang tanah ini persis ada di tengah kota Subang. Dan kemudian beberapa tahun kemudian setelah kemerdekaan berubah menjadi kepemilikannya dimiliki oleh ini ya, PTPN pada saat itu. Dan kemudian setelah itu dikerjasamakan menjadi tempat untuk kebutuhan tadi ya, wisata tadi menjadi hotel. Cuman namun sayang karena rupanya si kehidupan hotel ini tidak bagus ekonominya, akhirnya dia mulai turun secara nilai ekonominya, dan sering waktu akhirnya tidak terurus dan kemudian nyatakan pilot, dan akhirnya hotel itu sendiri hengkang dari ini ya, dari bangunan ini, dan kemudian bangunan ini menjadi ini ya, menjadi terbengkalai. Oh, sok kaya di dia, Pak. Bapak aja kan nomor HP Pak. Jadi kan dia dijaga pun buat apa? Dari sekian banyak tempat peninggalan PW Hopland, banyak yang kurang terawat dan tidak satupun kami menemukan tanda sebagai peninggalan cagar budaya. Ini padanya. Baik. Oh, dia membawa bangkur. Oh, itu alamatnya. Tempat ugam karaoke. Ayo, Pak. Oh iya teh? Tangga. Bau. Ini kan seur cai teh kan.